Bapak Awi, silahkan. Iya, terima kasih Bu Neti waktunya. Ya. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Luga. Gimana kabar, sehat Ucok? Sehat. Sebenarnya tadi saya bertanya, cuma saya rasa tidak perlu juga pertanyaan saya. Saya cuma mau secara tahu dengar closing statement dari Bang Ucok ini yang disampaikan secara guyon, jadi izinkan saya juga menyanggah secara guyon saja. Ketika Bang Ucok bilang, sampaikanlah ke ustadznya kalau di masjid, sampaikan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, jangan juga kehinaan yang disalib dan lain-lain yang diceritakan. Betul. Pertama begini Pak Ucok, di dalam Pak, Taluga ya. ngomong sopan Pak. Iya, sebentar. Sorry, Bapak Awi, mohon maaf ya Bapak Luga. Bapak Luga mohon maaf sudah. Sebentar kita dengarkan dulu. Pak Awi mohon. Terbiasa tadi menyebut Iya. Bahasanya yang baik Pak. Iya, sebentar. Ini Pak Luga, di dalam Al-Quran yang saya tahu, yang saya pernah baca dan dengar, tidak pernah Nabi Isa atau anggaplah itu dengan Yesus diceritakan kehinaannya. Segala kemuliaan yang diceritakan dalam Al-Quran itu, segala kemuliaan yang Allah berikan kepada dia, tidak pernah dihinakan dia di situ, sangat dimuliakan. Tidak pernah diceritakan dia dibunuh, tidak pernah diceritakan dia lahir di kandang domba. Itu yang pertama yang mau saya tanggapi mengenai apa yang disampaikan tadi Pak Luga. Dan saya sebenarnya tidak terlalu tertarik untuk membahas Tuhan Yesus ini Tuhan atau bukan, karena sudah sejak lama saya tahu dia bukan Tuhan. Ketika setiap siapapun pendeta, orang Kristen ditanya, Yesus manusia atau bukan? Pasti jawabnya manusia. Nggak ada yang bilang langsung Tuhan. Manusia bukan, pasti manusia. Jadi sangat tidak tertarik saya untuk membahas ini. Mengenai yang duduk di sebelah kanan tadi itu, analoginya bagus juga. Ketika Jokowi duduk saya lihat di di pelantikan itu kan, ada yang di sebelah kirinya, yaitu Ma'ruf Amin di presiden, ada juga di sebelah kanannya yang mengambil sumpah. Apakah yang itu juga presiden ketika dia duduk di situ? Jadi wakil presiden juga. Meskipun saya tidak setuju dengan pernyataan yang mengatakan ada Yesus di sebelah kanan Bapak, karena itu bukan tulisan dalam Al-Quran. Oke. Ya kan, tunggu dulu Pak Luga, saya belum selesai. Sebentar Pak Luga. Saya kan ada waktu 3 menit ini, saya tidak akan lagi. Saya dikasih waktu, mudah-mudahan saya tidak lebih dari waktu berbicara masalah ini. Itu saya cuma menanggapi apa yang disampaikan Pak Luga tadi secara guyon, jadi saya agak dengan guyon-guyonan juga lah. Dan mengenai ada namanya itu psikologis nalar. Selama ini saya mendengar selalu, termasuk Pak Luga ini, ketika berbicara tentang Yesus selalu dibandingkan dengan Muhammad. Artinya psikologis nalarnya membandingkan antara Yesus dengan Muhammad. Yesus dia anggap Tuhan, sedangkan Muhammad bagi kami itu tidak pernah sebagai Tuhan, dia cuma nabi, manusia biasa, hanya diberikan kelebihan khusus oleh Allah. Jadi secara psikologis nalar, hati nurani pun saya lihat tetap dia bandingkan antara Yesus dengan Muhammad. Jika Anda benar-benar meyakini Yesus itu Tuhan, bandingkanlah dengan Tuhan juga. Bandingkan dengan Tuhan buatan yang mana, Krishna atau siapa, ya kan? Karena tidak mungkin juga mau dibandingkan dengan Allah, karena katanya dia anak Allah. Ya. Gitu. Jadi psikologis nalarnya itu sudah tetap membandingkan dia dengan manusia. Ya. Yang kedua, jadi begini, yang terakhir ini saya mau sampaikan, karena kan ada, kalau nggak salah saya mendengar di hari penghakiman, ada contoh kasus beberapa 1 bulan terakhir, 1 bulan yang lalu kayaknya di Jawa Barat, ada seorang yang sholat yang tidak pakai baju itu, terus ada temannya mungkin yang menyebarkan isu bahwa dia adalah wali di grup WA. Saya nonton di TV nih Pak, dia menyebarkan isu bahwa ada seorang wali di Jawa Barat, namanya siapa nama itu, Cecep. Nah, dia menyebarkan isu begitu. Walhasil si Cecep melapor ke polisi. Dia melaporkan orang yang telah menyebarkan isu itu. Saya dengar ini, apa sih ada di YouTube itu. Ditanya kenapa melaporkan dia. Saya tidak pernah mengaku sebagai wali. Tapi orang ini memframing saya adalah wali. Seandainya Yesus hidup hari ini Pak, mungkin orang-orang Kristen akan dilaporkan oleh Yesus ke polisi itu. Dengan catatan pencemaran nama baik, karena tidak pernah mengaku Tuhan tapi dianggap Tuhan.
Mungkin begitu dulu tanggapan dari saya. Iya, mungkin hanya menanggapi ya Bapak Awi Tanggapi ya. saja. Iya, terima kasih. Tidak Mangga perlu- silakan. Bukan pertanyaan. Kalau mau Iya. ditanggapi Oke. silakan. Ya, Cuma terima saya kasih. perlu- Mangga silakan Bapak Luga untuk menanggapi Jadi kembali. begini, kenapa saya selalu membandingkan Yesus dengan Muhammad? Bagaimana mungkin saya bisa membandingkan Yesus dengan Allahmu kalau Muhammad pun belum pasti? Muhammad kan selalu mengatakan dia nabi tertinggi, nabi termulia, nabi pamungkas, nabi terakhir. Nah, itu diluruskan dulu. Ngapain saya harus membandingkan Yesus dengan Allah? Karena Muhammad pun saya belum percaya. Bagaimana mungkin saya membandingkan dengan Allah? Ntar saya bilang wujudnya Allah seperti apa, kan pusing lagi kamu. Ya itu harus dibandingkan karena membuktikan bahwa Muhammad itu tidak duduk di sebelah kanan Bapa. Kalau dia tidak duduk di sebelah kanan Bapa, apalagi yang mau dibahas? Mending kita tidur. Iya dong. Nah, mana ayatnya Yesus mengaku Tuhan? Lah, Yesus itu sudah duduk di situ juga udah Tuhan, Pak. Buktinya apa? Ya buktinya Muhammad nggak bisa duduk di sebelah kanan Bapa. Kenapa dia nggak bisa? Ya berarti yang duduk di sebelah kanan Bapa itu cuma Tuhan. Musa aja nggak bisa duduk di situ. Gitu. Jadi sudah sangat jelas ya. Memang dia bukan Tuhan. Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah. Al-Quran aja tidak berani menulis. Tidak mau menulis. Kenapa? Ya karena itu mengerikan. Karena Musa pun nabi yang terbesar pun tidak ada dia duduk di situ. Makanya mengerikan, Pak. Nggak perlu Yesus berteriak-teriak Tuhan tiap hari pun dia duduk di situ juga sudah dengeri. Lalu Bapak ngomong masalah Presiden Jokowi duduk Ma'ruf Amin duduk di samping Presiden Jokowi. Itu berbeda, Pak. Karena Presiden Jokowi duduk wakilnya adalah presiden. Nah, Yesus ini duduk di sebelah kanan Allah itu bukan sebagai wakil Bapa, tapi sebagai raja. Bapa itu tatanya bukan raja, Bapa itu Allah. Yesus raja. Lalu wakil raja inilah 12 rasul ini wakil raja. Jadi jangan salah matematikanya. Jokowi kan raja, lalu wakil raja kan Ma'ruf Amin. Nah, Yesus duduk sebelah kanan Allah bukan wakilnya Bapa. Dia adalah anak tunggal Bapa yang berduduk sebagai raja. Lalu yang raja inilah dihitung mana wakil raja, yaitu ya 24 tua-tua itu. Bapak ngitungnya salah. Yesus itu sebagai raja, wakilnya Yesus sebagai raja siapa? Yaitu 24 tua-tua itu 12 rasul. Jelas ya. Jadi Yesus bertahta di situ bukan sebagai wakil Bapa. Dia memang wakil Bapa, tetapi wakil Bapa sebagai raja, bukan wakil Bapa sebagai wakil presiden. Oke, udah jelas. Iya, baik. Terima kasih. Alhamdulillah sudah tepat waktunya di pukul 23 Boleh saya lebih sanggah sedikit, 30. Bu? Sebentar. Saya tutup dulu. Mungkin bisa ditanggapi Kenapa? di Sebelum ditutup diskusi. disangka aja loh, ditutup biar agak panjang. Karena kan sebenarnya tadi saya tidak minta ditanggapi, cuma ditanggapi karena yang Iya, saya khawatirkan tapi ketika kan- ditanggapi akan makin terlihat lagi kurang perhitungannya. Ya, Saudara Ya. Pak Sebentar Luga ya, ini kan kita- sedikit saja 2 menit. Itu lah Pak, udah malam. Tutup 2 menit dulu. Ini Udah kan nggak jelas ternyata. sebentar ya Bapak Luga tidak karena masih terlihat banyak yang adanya. resen. apa Oke. namanya? Sebentar 2 Bapak. menit dulu, Bu. Karena Iya, tadi mangga, kan saya mangga, tidak Pak minta Awi. tanggapi. Iya. Mau tanggapi. Jadi mengenai duduk ini kan katanya kan duduk di situ tidak perlu dia mengucapkan bahwa saya adalah Tuhan karena itu kan berarti anggapan Pak Luga, asumsi. Jadi ketika anaknya Jokowi atau istrinya Jokowi duduk di kursi presiden, lalu kita menganggap dia sebagai presiden, kan logikanya ke situ, Pak, bukan masalah wakil. Iya. Kan tadi ini Tapi kan Yesus Iya, juga tuh. ngaku raja, Pak. Sebentar ya. jangan Bapak, salah. ini kalau terus Yang Pak kedua, Awi ya, mohon satu menit Pak lagi, satu menit lagi. Pak Nah, Awi sebelum sebentar. 1 menit. Iya, sebentar. Mau 1 menit atau sebentar pun sebentar ya Pak Awi ya. Kalau Bapak minta ditanggapi nanti Pak Luga nanti menanggapi lagi gitu ya. Ini waktunya Enggak, saya sudah tidak minta kelebihan. ditanggapi tadi. Saya cuma mau bilang begini. Katanya harus di dalam ditanggapi. Al-Quran tidak menuliskan begitu.
Al-Quran itu cuma menuliskan hal yang benar, Pak, bukan mengerikan, bukan menulis hal yang mengerikan. Memang mengerikan Kenapa itu, Pak. Al-Quran tidak menulis Yesus di sebelah kanan Allah? Kenapa? Karena itu karena itu hal yang Sebentar. mengerikan. Ngaco, Sudah. Terjadi. Pak Luga, mengerikan itu sabar memang. ya. Sudah Pak Awi sebentar ya. Mohon maaf Pak Awi, saya tutup.